Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengutamakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencakul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, telah kita dengarkan bersama-sama nats yang membawa kitab atau tuliskan di sini dengan judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sebuah judul yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita ketahui bersama. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, tetapi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu tema, yaitu hidup yang tidak sia-sia. Jika kita membaca dalam nats ini mengabarkan tentang suatu pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Ketika kita menanam sebuah pohon, contohnya kita menanam sebuah pohon mangga, yang kita harapkan dari pohon tersebut dia bisa bertumbuh dengan baik, sehingga pada akhirnya dia boleh dapat menghasilkan buah, dan buah itu bisa dapat kita menikmatinya. Lalu bagaimana pohon itu bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu yang terutama kita pasti merawatnya, memberikan pupuk, bahkan bila perlu kita menyiramnya tiap hari, sehingga pertumbuhan pohon itu boleh dapat bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya dia boleh dapat menghasilkan buah, dan buah itu boleh dapat kita menikmatinya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Lalu untuk apa kehidupan kita ini? Apakah kita seperti pohon ara ini yang hidup di tanah yang baik tapi tidak menghasilkan buah? Kalau dalam kehidupan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah kita seperti pohon ara ini untuk sudah diselamatkan tetapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya hidup begitu saja? Namun yang saya mau untuk kita sama-sama belajar, yaitu hidup menghasilkan buah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup menghasilkan buah, tentu itu adalah hal yang utama yang Tuhan Yesus ingin dari kita, umatnya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita bisa dapat menghasilkan buah bagi Kristus atau bagi Tuhan Yesus? Yang pertama, kebaikan. Tentu kita semua pasti melakukan kebaikan. Dalam hal ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari perumpamaan ini, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang sudah hidup di tanah yang bagus, hidup di tanah yang subur, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, begitu saja kepada tuannya atau kepada pemilik pohon anggur itu. Nah, apa yang kita hasilkan untuk Tuhan? Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Lalu apa yang ingin kita berikan kepada Yesus? Buah apa yang kita mau kasih kepada Tuhan Yesus sebagai hasil dari penyelamatan yang sudah kita terima, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah kita boleh dapat menghasilkan buah. Buah itu bisa dari kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan terhadap sesama, dan juga saling hidup damai. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau
bukan hanya kita melakukan itu, tetapi kita bisa memberi dampak. Kita bisa memberi dampak yang positif kepada orang lain. Dampak melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Kiranya lewat itu semua kita boleh dapat mencerminkan kasih Kristus yang dimana telah Tuhan Yesus sendiri memberitakan kepada kita suatu teladan yang sangat istimewa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu saya mau bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita boleh dapat menghasilkan buah-buah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita. Kiranya kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus jangan hidup begitu sia-sia seperti pohon ara yang di dalam perumpamaan ini, tetapi kiranya hidup kita ini kita pakai untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kiranya kita terus hidup dan menghasilkan buah bagi Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.